شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sedang jemaah, bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, dan semua hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di Ma'had Ubay bin Ka'ab, Klaten. Dan Alhamdulillah kita bisa saling menimba ilmu di dalam pendidikan anak kita. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita sedikit akan berbagi. Mungkin saya di sini yang di depan memiliki sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada bapak dan ibu, dan mungkin bapak dan ibu mungkin lebih banyak ilmunya daripada saya yang di depan ini, sehingga kita saling berbagi bagaimana tentang pendidikan anak kita. Karena semua ilmu itu harus kita pelajari. Sebagaimana kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus didepankan, didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Maka sebelum kita mendidik anak kita, yang paling penting itu harus kita pelajari bagaimana cara mendidik anak kita. Dan memahami masalah pendidikan itu, ini merupakan konsep yang luar biasa. Karena keliru dalam memahami konsep pendidikan itu nanti panjang sekali itu akibatnya itu. Sehingga dari sini kita akan sedikit kita murojaah kembali, kita ingat-ingat kembali tentang pendidikan anak kita. Minimal jika memang kita itu salah pendidikan selama ini, minimal untuk kedepannya itu kita bisa perbaiki. Maka di sini kita sedikit akan bicara tentang mindset pendidikan. Ya, saya harapkan bapak dan ibu bisa memahami apa yang nanti saya sampaikan. Kalaupun belum bisa mengamalkan, itu urusan nanti. Jadi masalah ilmu itu nanti ada 2 atau 3 lah. Kewajiban kita itu kan 3: belajar, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Yang pertama itu kan belajar dulu, kita tahu dulu ilmunya. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkannya. Setelah kita bisa mengamalkan, kita minta bantuan kepada Allah Ta'ala untuk bisa mendakwahkan dan mengajarkan kepada yang lain. Maka di sini kita akan belajar tentang konsep pendidikan. Dan konsep ini ya, apa yang nanti akan saya sampaikan ini proses panjang saya. Proses panjang saya ketika merenungkan tentang pendidikan. Karena saya juga punya sekolah, saya punya pondok pesantren, dan saya juga punya anak. Bahkan alhamdulillah Allah Ta'ala mengaruniakan kepada saya 5 anak sekarang yang masih kecil-kecil. Sehingga saya pun juga pendidik. Saya sebagai orang tua, saya juga seorang pendidik. Karena saya juga punya pondok, punya sekolah, TK, SD, SMP, pondok pesantren putra putri, bahkan sudah terpisah semua. Itu ada semua, itu karunia dari Allah Ta'ala. Sehingga konsep pendidikannya itu harus kita rapikan. Jangan sampai kita konsep pendidikan itu hanya ikut-ikutan yang sudah ada, karena belum tentu yang ada itu benar. Tetapi kita pelajari dan kita renungkan tentang konsep pendidikan kita. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan masuk tema yang akan kita angkat di sini. Anak adalah karunia Allah terbesar dan amanah Allah yang terberat. Jadi anak itu karunia, memang anak itu karunia, tapi bukan hanya karunia saja, tapi anak itu juga amanah yang sangat berat. Apalagi sebagai kita, sebagai orang yang diberikan amanah anak ini tanggung jawabnya berat sekali nanti di hadapan Allah Ta'ala.
Saya sebutkan di poin pertama. Ini yang ngatur siapa, Ustaz? Ya, Ustaz. Yaitu kita fokus di slide yang saya buat supaya pembahasannya nggak lari kemana-mana. Ya, poin yang pertama saya ucapkan di situ, Nabi Ibrahim berkata setelah mendapatkan 2 anak laki-laki yang semuanya menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishak. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepadaku ketika aku sudah tua renta seperti ini, yaitu anak laki-laki 2, yang pertama namanya Ismail dan yang kedua namanya Ishak. Inna Rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku sangat mendengar doa seorang hamba. Maksudnya di sini saya sebutkan di sini doanya Nabi Ibrahim karena anak itu karunia yang sangat besar sekali Allah telah berikan kepada kita. Ketika kita dulu masih belum menikah, kita masih jomblo, seakan-akan pikiran kita itu dengan menikah, kebahagiaan hati itu bisa kita raih, ketentraman jiwa itu sudah kita bisa rasakan. Seakan-akan istri wanita yang sangat kita cintai itu sumber segala kebahagiaan. Demikian juga seorang wanita ketika dia menikah dengan seorang laki-laki idaman dia, seakan-akan laki-laki itu, suami itu sumber kebahagiaan. Tapi rupanya ketika kita sudah menikah, bahagianya itu gak lama gitu, ya kan? 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Setelah itu apa? Hilang. Terus apa yang menjadi pelipur lara kita, yang menjadi sumber kebahagiaan kita dan ketenangan jiwa kita itu adalah anak. Anak kita itulah sumber kebahagiaan. Maka itu Nabi Ibrahim, istri beliau itu cantik sekali. Nabi Ibrahim itu namanya Sarah. Istri beliau itu cantik sekali. Sampai ketika Nabi Ibrahim itu berjalan sama istrinya ke Mesir, sampai Fir'aun saja tergila-gila dengan istrinya Nabi Ibrahim. Sampai dalam cerita itu kan, sampai akhirnya kan Nabi Ibrahim ditangkap sama Fir'aun. Kemudian ditanya, siapa perempuan ini? Karena Nabi Ibrahim takut, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, hadhi ukhti, ini saudariku. Fir'aun memahami saudari itu saudari senasab. Nabi Ibrahim maksudnya enggak saudari senasab, tapi saudari seiman. Setelah itu kan Sarah itu kan diambil sama Fir'aun sampai mau diperkosa. Ketika mau diperkosa, doa Sarah itu sampai akhirnya Fir'aun diikat sama Allah Ta'ala, sampai akhirnya nanti dilepas. Setelah itu Fir'aun itu memberikan hadiah kepada Sarah seorang wanita budak, namanya Hajar. Hajar itu budak. Setelah itu nanti Hajar memberikan budaknya ini kepada suaminya, kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang membawa 2, pulang bersama istrinya namanya Hajar, Sarah, kemudian bersama budaknya. Hadiah dari Hajar, Sarah namanya Hajar. Dari budaknya ini Nabi Ibrahim memiliki anak pertama kali, Nabi Ismail. Setelah itu nanti Sarah setelah 13 tahun itu nanti punya anak laki-laki juga namanya Ishak. Nabi Ismail setelah itu dibawa ke Mekah, cikal bakal orang Arab. Sedangkan Nabi Ishak tinggalnya di Palestina, cikal bakal orang Bani Israel. Sehingga Arab dan Bani Israel itu mereka saudara sebapak, walaupun mereka beda ibu. Dan Nabi Ibrahim ketika itu sudah tua renta. Bahkan istrinya itu, Sarah, itu ada ceritanya di dalam hadis ayat itu. Datang tamu-tamu yang sangat ganteng-ganteng ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak tahu juga siapa mereka. Akhirnya disuruh masuk, kemudian sembelihkan kambing. Kemudian Sarah di belakang tabir itu masak di dapur. Makanan sudah siap dihidangkan, tapi orang-orang ini, tamu-tamu ini, tangannya nggak bisa megang makan. Jadi tangannya itu nggak bisa makan, nggak bisa ini tamu-tamu ini. Akhirnya Nabi Ibrahim takut, ini siapa ini? Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, Allah takulun, kenapa kalian nggak makan gitu? Rupanya mereka nggak bisa makan. Tambah bingung lagi Nabi Ibrahim, ini siapa ini? Akhirnya mereka itu mengatakan, kami itu malaikat. Datang ke sini membawa 2 misi kami. Yang pertama mengabarkan bahwa istri kamu akan punya anak. Kaget istrinya di belakang itu, sampai tabirnya dibuka. Sampai istrinya mengatakan, a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikh. Wahai para malaikat, mungkinkah saya bisa hamil dalam kondisi saya sudah tua renta seperti ini dan suami saya juga sudah tua renta? Maka malaikat mengatakan, atajabina min amrillah. Apakah kalian terheran-heran dengan perintah Allah Ta'ala? Setelah itu nanti tamunya dari sini setelah itu pergi ke rumahnya Nabi Lut untuk mengazab kaum Sadum. Sampai akhirnya ketika Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak, jaraknya 13 tahun, maka Nabi Ibrahim itu bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala
sampai akhirnya mengatakan ucapan tadi, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku sangat mendengar doa seorang hamba. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim itu gersang hatinya ketika nggak punya anak, walaupun apa? Istrinya cantik jelita. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan pelipur lara, penyejuk mata itu bukan istri, bukan suami. Memang istri itu iya, tetapi apa? Akan ada istri-istri, wanita-wanita yang lebih cantik daripada istri kita itu. Akan ada laki-laki yang lebih ganteng daripada suami kita. Terus siapa yang menjadi penyejuk mata kita itu? Anak kita. Ada seorang nabi juga, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu istrinya mandul. Istrinya mandul sampai ketika Luqman punya istri, istrinya itu mau melahirkan, kan istrinya Luqman sampai bernazar, saya nanti kalau punya anak saya nazarkan untuk saya hibahkan ke masjid. Rupanya setelah itu lahir anak wanita, dikasih nama Maryam, dihibahkan ke masjid. Setelah itu ada sayembara. Siapa yang pengen merawat Maryam, ikut sayembara. Sayembaranya apa? Setiap orang yang ikut bawa kayu, ditulisin nama masing-masing. Sampai berkumpul kayu. Sayembaranya apa? Kayu-kayu itu dilempar di sungai. Siapa yang kayunya itu naik ke atas sungai, berarti melawan arus ke atas, berarti dia menang. Akhirnya ketika dilempar, Nabi Zakaria ikut dalam perlombaan itu, sayembara itu, sampai akhirnya kayu Nabi Zakaria naik ke atas. Akhirnya dia yang menang untuk merawat Maryam. Sampai akhirnya terheran-heran karena di kamarnya Maryam itu banyak makanan. Setelah itu Nabi Zakaria itu punya anak. Sampai terheran-heran juga malaikat itu. Nabi Zakaria terheran karena datang malaikat mengabarkan bahwasanya Zakaria, Allah mengabulkan doa kamu selama ini. Karena Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan engkau hidupkan saya sebatang kara, yaitu enggak punya anak. Berarti apa? Orang hidup enggak punya anak itu kayak sebatang kara itu. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang mewariskan. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya Nabi Zakaria itu. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan anak laki-laki namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya. Maksudnya apa? Rahim istrinya yang mandul. Mandul istrinya diperbaiki sama Allah Ta'ala sampai akhirnya punya anak laki-laki namanya Yahya. Sampai ketika datang malaikat mengabarkan kabar itu, sampai terheran-heran Nabi Zakaria itu. Sampai tanya, wahai malaikat, tandanya apa kalau saya itu punya anak? Maka tandanya 3 hari kamu gak bisa ngomong. Kalau 3 hari kamu gak bisa ngomong, itu tanda kalau istri kamu akan hamil. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa anak itu karunia yang besar Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Dan Allah itu, ini fahami juga tentang konsep anak itu. Allah itu memberikan kepada kita itu dengan amanah yang pas sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang diberikan anak laki-laki, ada orang diberikan anak perempuan, bahkan ada orang gak diberikan anak atau mandul. Terkadang bukan karena dia itu mandul gitu. Saya punya jamaah itu, suaminya dokter terkenal, istrinya dokter, bahkan suaminya itu direktur dokter rumah sakit umum. Subhanallah gak punya anak, padahal dua-duanya normal, gak ada masalah gitu. Maksudnya di sini itu apa? Allah ketika memberikan amanah itu, Allah tahu siapa Anda gitu. Maka Allah telah mengatakan dalam Al-Quran itu, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah memberikan karunia kepada seseorang anak ini laki-laki, kepada ini perempuan. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Bahkan ada juga orang yang tidak diberikan karunia anak sama Allah Ta'ala. Sehingga maksudnya di sini intinya kita itu bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala ketika kita itu memiliki anak yang itu akan menjadi pelipur lara kita, itu akan menjadi penyejuk mata kita. Tapi ya, poin yang berikutnya, problem yang ada di kita ini, jadi problem yang paling parah ini. Maka saya ingatkan, ayah dan bunda ini fahami masalah ini. Karena ini yang saya sebutkan sumber semua masalah pendidikan itu di sini. Sumbernya ini. Nanti kalau ini faham kita dari sini, awal kali ini faham, nanti semua pendidikan itu akan mudah gitu. Itu problemnya itu apa dalam masalah pendidikan itu? Problem pendidikan sekarang itu banyak orang yang siap menjadi sosok suami dan istri, namun jarang sekali yang siap menjadi sosok ayah dan bunda. Ini problemnya kita pendidikan itu di sini.
Jadi kita ini pahami di sini, ayah dan bunda tolong pahami. Kita itu sekarang sudah 3 pangkat kita ini. Kita sudah melewati 3 pangkat kita ini. Yang pertama, kita dulu jomblo. Kita belum menikah dulu itu. Setelah itu alhamdulillah Allah mengaruniakan kepada kita pasangan hidup. Entah Anda menjadi suami atau Anda menjadi istri. Berarti Anda naik pangkat. Sehingga diri Anda itu sudah terpecah menjadi 2. Yang dulu awal kali Anda jomblo itu bebas, Anda itu menetapkan diri Anda sendiri. Sekarang Anda punya kewajiban menjaga pasangan hidup Anda, menjadi sosok suami dan istri. Setelah itu Anda naik pangkat lagi. Sekarang menjadi sosok ayah dan bunda. Ini pangkat yang gak main-main ini. Namun yang menjadi problematika kita ini apa? Kita itu siap menjadi sosok suami dan istri. Kita menjadi sosok istri yang terbaik bagi suami kita, atau kita menjadi suami terbaik untuk istri kita, kita bisa. Tapi kita nggak siap untuk menjadi bunda terbaik untuk anaknya, dan kita menjadi sosok ayah terbaik untuk anak-anaknya. Ini yang menjadi problem, yang menjadi sumber masalah itu di sini. Coba kita lihat ya, kita semua. Dulu ketika kita itu mau menikah, banyak di antara kita itu yang belajar fikih pernikahan dari A sampai Z, bayangan itu. Kita baca, kita tanya ustadz ini gimana ustadz nikah yang syar'i kayak apa, model ta'arufnya gimana, cara nikahnya gimana, luar biasa gitu itu. Yang menjadi pertanyaan, coba kita ingat, ayah dan bunda ingat, ketika Anda mau punya anak, Anda itu juga seperti itu enggak, yaitu seperti Anda mau nikah enggak gitu. Saya mau punya anak ini, gimana cara ngajarnya anak, gimana cara pendidikan anak saya, gimana itu. Jarang yang mau berpikir itu. Sehingga apa? Sehingga pendidikan kita itu diserahkan bongkoan kepada lembaga lain lah itu. Kan nanti ada sekolah, kan nanti ada pondok pesantren. Anak bawa ke sekolah, bawa ke pondok, tugasnya bapak ibu itu nyiapkan sandang, pakan, mainan, jajan sama anak. Yang penting saya kerja dapat duit, anak saya taruh di sekolah, pulang harus jadi orang soleh. Kalau anak saya nggak jadi orang soleh, yang salah anaknya yang nakal atau sekolahnya yang bermasalah itu. Ya, ini pemahaman kita semua selama ini seperti ini gitu. Ya, pemahaman kita semuanya seperti ini, jadi masalah ini. Ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah itu? Karena fahami di sini, fahami. Yang Allah titipkan itu Anda, bukan sekolah, bukan pondok pesantren. Sehingga Anda itu yang diberikan amanah sama Allah Ta'ala, wahai ayah dan bunda, bukan sekolah, bukan pondok pesantren. Sehingga Anda nanti akan dituntut tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala, bukan sekolah, bukan pondok pesantren, bukan masyarakat. Maka itu kalau ada anak yang rusak, bukan HP yang ditanya sama Allah Ta'ala. Kalau ada anak yang rusak, bukan media yang ditanya sama Allah Ta'ala, bukan teknologi yang ditanya sama Allah Ta'ala. Ditanya itu bapaknya dan ibunya di mana mereka itu. Bapak dan ibunya kemana gitu. Bukan sekolah yang ditanya, bukan pondok pesantren yang ditanya, orang tuanya yang ditanya sama Allah Ta'ala. Nah itu apa? Kebanyakan yang merusak anak itu orang tuanya. Orang tua itu sumber masalah. Orang tua itu sumber masalah. Maka itu sering saya ngomong ke teman-teman, sebenarnya yang layak sekolah itu bukan anaknya gitu. Yang butuh sekolah itu orang tuanya gitu. Sampai saya pernah nasihati seorang ustadz ya, waktu itu ketemu, saya nasihati. Dia mau bikin sekolah ini tak bilang, Ustadz, nggak usah bikin sekolah udah banyak. Terus bikin apa? Sekolah orang tua. Orang tuanya suruh belajar dulu mereka itu. Karena kebanyakan rusak anak itu orang tuanya gitu. Yang kebanyakan rusak itu orang tuanya. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan misalkan, Mamin mauludin, Rasulullah mengatakan bersabda itu, Mamin mauludin illa yuladul al-fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Anak kita itu sudah hebat gitu. Kok bisa-bisanya anak menjadi rusak itu? Maka Rasulullah mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tua yang merusak itu. Kedua orang tua itu. Maka itu bahaya orang tua ini. Nah itu saya katakan itu, sering ke teman-teman saya itu, yang berhak belajar itu orang tuanya. Kenapa? Karena banyak yang tidak siap menjadi ayah dan bunda gitu. Dia siap menjadi sosok suami istri, tapi nggak siap menjadi sosok ayah dan bunda bagi anak-anaknya. Orang banyak yang bermimpi, anak saya pengen seperti Imam Syafi'i gitu.
Itu cita-cita yang luar biasa, hebat sekali lah cita-cita Anda itu. Yang menjadi pertanyaan itu, bisa nggak Anda itu menjadi ibunya Imam Syafi'i dulu kan gitu? Imam Syafi'i itu anak yatim, bapaknya meninggal dunia ketika umur 2 tahun. Terus bagaimana kok bisa menjadi seorang yang hebat seperti itu? Karena seorang ibu yang luar biasa memotivasi anak untuk belajar gitu. Sebelum Anda punya keinginan untuk anak sesuatu, cita-cita yang besar, yang menjadi pertanyaan, Anda itu bisa menjadi sosok ayah dan bunda terbaik bagi mereka atau bukan gitu? Sehingga apa? Sehingga yang menjadi sumber problematika pendidikan kita itu, banyak yang kita itu nggak siap menjadi sosok ayah dan bunda. Amanah itu, amanah anak ini, Allah itu titipkan bukan ke sekolah. Sekolah atau pondok pesantren yang sekarang mengajar anak-anaknya itu bukan amanah dari Allah Ta'ala. Itu amanah dari orang tua yang menitipkan. Guru yang di sekolah, guru yang di pondok pesantren, mereka itu menjalankan amanah nggak? Amanah, tapi amanah dari orang tua mereka, orang tua anak-anaknya mereka kan itu. Sedangkan orang tua bukan amanah dari orang lain, tetapi Allah yang langsung memberikan amanah. Nah itu ingat, kalau kata Imam Qayyim itu ada dua ini, Vini Fami. Ada anak, ada orang tua. Orang tua akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan kepada anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah kalian dan keluarga kalian kan dari api neraka jahanam. Ditanya nanti masalah ini. Anak juga ditanya sama Allah tentang bakti kepada orang tuanya. Coba ini ada dua sisi ya, ini pahami ya. Ada sosok orang tua nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala, diminta pertanggungjawaban bagaimana pendidikan kepada anaknya. Ada anak ditanya juga sama Allah Ta'ala tentang baktinya kepada orang tua. Nah, dua pertanyaan ini Imam Qayyim menyebutkan dalam kitabnya itu, mana pertama kali pertanggungjawaban yang akan ditanya sama Allah Ta'ala nanti di hari kiamat yang mana? Orang tuanya atau anaknya? Maka beliau mengatakan, kata Imam Qayyim, orang tua ditanya lebih awal tentang pendidikan kepada anaknya daripada anak ditanya tentang bakti kepada orang tuanya. Bisa dipahami ya, Bapak dan Ibu paham ya? Jadi Anda ini, wahai ayah dan bunda, ini maaf ya, saya bahasanya memang seperti ini, sering tak salah-salahkan gitu. Kalau saya belajar parenting itu ya memang saya sering salah-salahkan ayah dan bunda itu. Karena biar kita sadar gitu. Karena ini amanah nggak main-main itu. Anak itu amanah berat. Maka Anda itu, wahai ayah dan bunda, Anda itu pertama kali yang ditanya sama Allah sebelum anak ditanya gitu. Kenapa? Karena rusaknya anak gara-gara rusaknya orang tua. Kita pengen anak kita itu bakti sama kita. Oh, itu kan cita-cita yang luar biasa itu. Tapi anak itu menjadi anak yang bakti sama orang tua karena orang tua bisa menjadi ayah dan bunda terbaik bagi mereka dalam pendidikan mereka. Ketika orang tua itu nggak peduli dengan pendidikan anak, bagaimana mungkin anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya? Ya kan? Kita pengen anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kan itu harapan kita itu. Jadikan wahai Tuhanku istri saya, anak saya sebagai penyejuk mata. Coba baca ayat yang berikutnya setelah itu. Waja'alna lil muttaqina imama. Bisa nggak Anda itu menjadi imam, contoh, toladan bagi anak-anak Anda gitu. Kalau anak nggak bisa mendapatkan toladan dari Anda, jangan diharapkan mereka bisa berbakti kepada Anda. Sehingga apa? Sehingga problem pendidikan kita itu kebanyakan kita tidak ikut campur dalam pendidikan anak. Lah kenapa seperti itu? Ini fahami sumber masalah kita itu di mana sebenarnya? Kenapa kok kita jarang yang bisa menjadi sosok ayah dan bunda bagi anak kita? Karena mindset pikiran kita itu keliru. Kelirunya apa? Yo ngajar itu yo guru. Namanya orang ngajar itu kan yang guru kan. Saya kan bukan guru, saya nggak pernah kuliah kan itu. Nah, ini keliru. Gara-gara orang memahami pendidikan itu adalah sekolah, itu yang menjadi sumber masalah. Sekarang saya tanya, Bapak, Ibu, ketika anak-anak itu, mereka itu di lapangan main bola, pertanyaan, mereka sedang belajar nggak? Ketika anak-anak sedang bersama teman-temannya di lingkungan masyarakat gitu, pertanyaan, mereka sedang belajar nggak? Kita memahami belajar itu dengan pemahaman yang sempit sekali gitu. Yaitu apa? Belajar itu cuma bawa sepatu, pakai tas, berangkat sekolah. Itu namanya orang belajar kan gitu.
Sedangkan kalau anak dia itu di rumah itu nggak belajar, bermain, kan? Sedangkan di lingkungan masyarakat anak itu bermain, bukan belajar. Sehingga apa? Oh, kalau seperti itu, Ustaz, saya nggak bisa ngajari, anak saya kan belajarnya di sekolah, saya nggak punya ijazah kan itu. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Anak itu di rumah juga belajar. Maka jadikan rumah Anda sebagai miniatur kecil pendidikan awal untuk anak kita. Kayak istilahnya kalau saya sebagai seorang petani ya, saya ingin menanam sawah yang sangat luas seperti ini. Maka saya menyiapkan bibit-bibitnya dulu kan itu. Di mana bibitnya itu saya siapkan itu bukan di sawah gitu. Saya punya tempat sendiri untuk penutasan bibit kan gitu. Sampai ketika sudah matang baru saya sebar. Jadikan Anda itu, wahai ayah dan bunda, rumah Anda itu kayak tempat untuk penanaman bibit pertama gitu. Dari biji sampai keluar kecambah, sampai muncul sedikit, sampai akhirnya nanti bisa ditanam di luar, di sekolah-sekolah gitu. Ketika Anda memahami pendidikan itu cuma sekolah, ini sumber masalah gitu. Sekolah itu hanya salah satu dari macam-macam pendidikan bagi anak kita. Anak di rumah ya belajar, anak di masyarakat ya belajar, anak dari masyarakat sampai ke sekolah di jalan itu mereka sedang belajar. Demikian juga anak di sekolah pun mereka belajar. Berarti apa? Ketika anak itu bersama Anda, wahai orang tua di rumah Anda itu adalah guru bagi mereka. Tapi guru di mana? Guru di rumah, bukan guru di sekolah, kan Anda nggak punya ijazah kan gitu. Ketika jadi gini, anak itu kan atau kita semuanya itu kan akan melalui 3 tempat ini. Kita itu akan melewati 3 tempat. Pertama rumah, miniatur pertama pendidikan. Setelah itu luar rumah, masyarakat, kemudian sekolah. Berarti bahwa sekolah itu sepertiga dari lingkungan kehidupan pendidikan bagi anak. Kalau pendidikan itu cuma dianggap cuma sekolah saja, berarti 2/3 itu hilang. 2/3 anak itu kemana? Dirusak nanti sama masyarakat, dirusak sama orang tuanya. Kenapa? Karena mereka nggak siap untuk menjadi sosok pendidik bagi anak-anak mereka. Maka itu ayah dan bunda, anak Anda di rumah itu sedang belajar bersama Anda. Belajarnya apa? Nggak usah ngajarnya kayak guru di sekolah, 1 + 1 2. Anak nggak butuh itu. Biarkanlah anak itu ngisinya diisi dengan konten-konten materi pelajaran itu di sekolah. Anda itu yang mengajarkan sabar, Anda yang mengajarkan bagaimana cinta sama ilmu, Anda yang mengajarkan tentang kehidupan, bagaimana sosok seorang yang hidup itu kayak apa. Itulah yang bisa Anda ajarkan untuk anak-anak Anda itu. Nanti akan kita sebutkan di metode. Jadi kita bagi tugasnya orang tua sekarang apa, tugasnya sekolah apa, itu nanti ada pembagian masing-masing. Kemudian kita masuk di ya, jadi pahami ya Bapak dan Ibu ya, intinya poin tadi, problematika pendidikan kita itu banyak di antara kita yang siap menjadi sosok ayah dan bunda, sosok suami dan istri, tapi jarang kita itu siap menjadi sosok ayah dan bunda bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena kita itu menganggap yang bertanggung jawab mendidik itu ya sekolah. Nah itu, ini yang keliru. Kita semuanya itu wajib untuk mendidik anak kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nah, kita masuk di poin berikutnya. Kemudian kita masuk, Allah Ta'ala zat terbaik dalam menciptakan. Nah sekarang gini, oke, kalau seandainya Ustaz, oke, kalau saya mau mendidik sekarang anak saya itu, nah, terus gimana cara mendidik itu? Terus anak saya, terus saya apain kan? Nah, kita sekarang masuk di sini. Ayah dan bunda, mendidik anak itu mudah sekali. Mendidik anak itu gampang sekali. Kenapa? Karena bukan Anda saja yang mendidik anak Anda, itu bukan Anda saja. Allah itu sudah siapkan semua perangkatnya. Allah itu nggak lupa untuk mendidik anak Anda, itu nggak lupa Allah itu. Sehingga bahwa kita masih punya Allah Ta'ala itu. Maka dari situ kita akan memahami di sini pembahasan kita itu, Allah itu sang pendidik terbaik. Tugas Anda itu, kita itu membersamai anak saja, sesuai dengan potensi yang telah Allah siapkan. Maka di sini kita sebutkan Allah Ta'ala zat terbaik dalam menciptakan. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Fi ahsani taqwim. Di sini kalau kita belajar tafsir nanti, silakan nanti dibuka tafsir para ulama.
Banyak memang tafsir para ulama itu yang mengatakan takwim itu takwim dohiri, yaitu takwim secara dohir, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk fisik yang terbaik, tangannya, kakinya, sampai dia bisa berdiri tegak, semuanya sempurna. Tapi ada ucapan seorang ulama yang bagi saya bagus sekali, Ibnu Ashur, dalam tafsirnya beliau tegas sekali dan bagus sekali, yaitu beliau mengatakan bahwa fi asani takwim, anak itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik, itu bentuk secara zahir dan bentuk secara batin. Maksudnya apa? Allah menciptakan dalam diri anak kita itu fisik yang canggih, top, sempurna. Demikian juga Allah menginstal dalam bentuk yang sempurna ini instalan isi-isi yang sudah baik juga. Jadi kayak misalkan orang menciptakan HP, misalkan ada HP, produsen menciptakan HP, bukan hanya HP yang casingnya indah saja itu, bukan, tapi fitur-fitur di dalamnya itu sudah lengkap sekali lah, itu canggih di dalamnya itu. Demikian juga Allah dalam menciptakan anak kita, bukan hanya casingnya saja yang bagus sehingga kita lihat matanya, lihat semua itu masya Allah terpesona kita, bukan. Tetapi Allah juga sudah menginstal dalam diri anak kita itu semua sistem-sistem yang canggih sekali lah di dalamnya itu. Karakter yang indah, demikian juga potensi yang luar biasa itu. Kemudian kehebatan semua berkumpul karena sudah Allah siapkan semua gitu. Maka itu intinya apa berarti? Allah itu tidak mungkin menciptakan itu sembarangan. Tidak mungkin Allah itu menciptakan anak kita itu sembarang. Anak kita itu sudah sangat-sangat top sekali lah itu. Tinggal bagaimana Anda itu menjaga. Bagaimana Anda itu menjaga kehebatan semua potensi-potensi yang telah Allah install dalam diri anak kita. Berarti apa? Berarti Allah itu menciptakan anak sudah terbaik. Terus bagaimana kebaikan anak kita? Nah, kita nggak bicara masalah fisiknya. Kalau fisiknya lah kita semuanya paham lah itu. Anak kita itu masya Allah sempurna, dilahirkan dalam kondisi sempurna, matanya, hidungnya, tangannya, semuanya sempurna, sehat, alfiat lah anak kita itu. Itu nggak kita bicarakan. Tapi yang kita bicarakan itu isi. Maka kita nggak usah khawatir. Kenapa? Anak kita itu sudah diinstal semua potensi-potensi kebaikan dalam dirinya. Sehingga apa? Orang tua nggak usah terlalu khawatir itu, terlalu khawatir tentang anak kita. Kenapa? Anak kita itu sudah canggih, tinggal Anda itu memanfaatkan saja itu, Anda itu menjaga saja itu. Nah, kita masuk poin berikutnya. Terus bagaimana cara Allah itu yaitu mengisi fitur-fitur yang indah dalam diri anak kita itu? Maka manusia itu diciptakan di atas fitrah yang lurus. Dan itu Allah yang menginstal. Maka itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah." Tegakkan, hadapkan wajah kamu kepada agama yang lurus. Hanifah itu sebenarnya artinya bukan lurus, condong. Tetapi diartikan condong gak enak. Al-ma'il ila tauhid minasyirki. Tetapi kalimat hanif diartikan condong itu gak asik. Malah artinya seringnya lurus, padahal bukan lurus. Lurus itu mustaqim. Jadi tegakkan wajah kamu kepada agama Allah yang lurus. Fitratullahi allati fataron nasa 'alaiha. Dan itulah fitrah yang Allah install dalam diri semua anak. Berarti apa? Semua anak itu pasti pengen menghadapkan wajahnya kepada Allah Ta'ala gitu. Semua anak itu sudah Allah fitrahkan sejak lahir mereka itu. La tabdila li khalqillah. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan tidak akan ada perubahan dalam penciptaan Allah ini. Maksudnya apa? Ini nanti terjadi khilaf di antara para ulama tafsir. La tabdila li khalqillah itu kan apa maknanya itu? Maknanya itu hanya mimbabil insya atau mimbabil akbar, pengabaran saja, yaitu Allah tidak mungkin merubah fitrah itu. Sejak dilahirkan itu sudah bersih, sudah lurus. Ada yang mengatakan enggak, itu artinya itu tolak. Tolak itu jangan sekali-kali kalian merubahnya. Jangan sekali-kali kalian merubah fitrah anak itu. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus lah. Qayyim itu baru lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Nah, kita masuk poin berikutnya langsung saya cepatkan. Kemudian masuk ke hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Aku menciptakan hambaku dalam kondisi hanif.
yaitu ma'il ila tauhid minasyirki, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu anak kita itu sudah seperti itu, anaknya itu lahir sudah seperti itu. Kullahum, semua anak seperti itu. Wa innahum atathum syayatin, setelah itu datang syaitan kepada mereka, kepada anak kita, fajtalathum an dinihim, setelah itu syaitan itu menyambar mereka, syaitan itu memancing mereka dari agama mereka yang lurus. Wa hurrimat alaihim ma ahlaltu lahum wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, syaitan sampai bisa mengharamkan apa yang aku halalkan untuk mereka. Wa amartuhum ayyushriku bihim bi ma lam yunzil bihi sultana. Wa amarathum, dan mereka syaitan-syaitan itu memerintahkan anak-anak mereka untuk berbuat kesyirikan yang tidak pernah saya perintahkan. Berarti maksudnya apa? Anak itu lahir sudah hebat, anak kita itu tauhid, anak kita itu Islam, mereka itu lahir sudah Islam. Setelah itu datang pengaruh-pengaruh luar yang merusak mereka. Berarti apa? Hukum asal manusia itu baik, anak rusak karena pengaruh dari luar. Kalau anak itu dijaga sama orang tua supaya tidak ada pengaruh dari luar, anak kita itu fitrah sudah bersih, anak kita ini. Demikian juga Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis yang Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, orang tuanya lah yang merusak fitrah itu sampai akhirnya anak itu menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadi orang Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi orang Majusi. Nah, sekarang fitrah itu apa di sini itu? Anak itu dilahirkan kondisi fitrah. Orang tua yang merubah fitrah anak itu menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi. Berarti fitrah itu apa? Fitrah itu Islam dengan kesepakatan para ulama. Nggak ada khilaf dalam masalah ini. Sebagaimana dinukilkan sama Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menukilkan ijma semua ulama bahwa fitrah dalam hadis ini itu artinya Islam. Berarti apa? Anak kita itu lahir sudah muslim, sehingga nggak usah dijadikan Islam lagi anak kita itu. Maka tidak ada hadis orang tua yang menjadikan anak itu sebagai muslim. Kenapa? Anak kita lahir itu sudah muslim. Bahkan anak kita itu ya, bapak dan ibu, anak kita itu kalau meninggal dunia sebelum balik saja mereka masuk surga gitu. Sebagaimana dalam hadis yang itu jadikan pedoman Imam Nawawi tentang masalah khilafiyah para ulama tentang anak yang meninggal dunia sebelum balik itu gimana kondisi mereka. Rupanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah dalam mimpinya Rasulullah yang panjang sekali, Rasulullah itu pernah melihat Nabi Ibrahim, tinggi sekali Nabi Ibrahim itu. Sampai Rasulullah mengatakan, sampai saya nggak bisa lihat kepalanya Nabi Ibrahim saking tingginya itu. Setelah itu saya melihat Nabi Ibrahim itu sedang bersama anak-anak yang jumlahnya banyak sekali. Dan rupanya apa? Itu di taman-taman surga. Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa anak-anak itu? Maka Malaikat Jibril kan mengatakan itu anak-anak orang yang meninggal dunia sebelum balik. Setelah itu Rasulullah ditanya kepada para sahabat, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, apakah juga anaknya orang musyrik, orang kafir juga di sana itu? Maka Rasulullah mengatakan, wa auladul musyrikin, demikian juga anaknya orang kafir yang meninggal sebelum balik itu juga di situ, di surga. Maka itu pendapat yang paling kuat kata Imam Nawawi, anak yang meninggal dunia sebelum balik langsung masuk surga. Langsung mereka masuk surga. Kenapa? Karena mereka masih fitrah. Nah, berarti kalau kita pahami di sini, berarti fitrah itu apa? Ini pahami, ini mindset kita memahami fitrah keliru fatal nanti dalam masalah pendidikan. Fitrah itu berisi, bukan kosong. Berarti kalau kita botol, misalkan kita botol ini, fitrah itu apa sih? Fitrah itu bukan botol kosong di mana ini masih kosong mau diisi apa, konten apa itu, terserah kita itu, bukan. Anak kita itu lahir dengan membawa botol yang sudah ada isinya. Sehingga pendidikan itu bukan ngisi atau merubah apa yang ada di dalamnya, bukan. Pendidikan itu menjaga supaya isinya itu nanti bisa bermanfaat. Ya, bisa dipahami ya ucapan saya ini ya. Anak kita ini gambarannya gini. Anak kita itu ibaratnya, saya ibaratkan ya, saya contohkan, maksudnya biar kita tergambar sedikit. Walaupun nanti kalau kita mau masuk ke contoh saya itu panjang sekali kita jabarkan, tapi secara sekilas saja lah itu. Ibaratnya gini, anak kita itu kayak biji. Anda itu mendapatkan hadiah dari Allah sebuah biji. Biji ini memang kalau kita lihat itu isinya nggak ada, cuma biji kan itu. Tapi di dalam biji itu ada potensi akar. Dalam biji ini ada potensi batang.
Dalam biji ini ada potensi daun, potensi buah, kembang, itu ada semua di sini, di dalam biji yang kecil itu. Tapi biji ini nggak akan kelihatan batangnya, tidak akan kelihatan akarnya, kecuali harus ditumbuhkan. Ya, paham ya? Jadi kalau kita mendapatkan sebuah biji ini, maka kita itu jangan melihat biji itu seperti kita melihat pohon yang sudah jadi gitu loh, yang sudah akarnya sudah kuat, batangnya sudah kuat, yang sudah berbuah. Belum, nanti akan ke sana, tapi belum ada ini. Tapi potensinya ada gitu loh. Jika biji itu ditaruh di tempat yang pas sama seorang petani yang hebat, maka nanti akan menjadi sebuah pohon yang bermanfaat sekali bagi manusia. Namanya biji itu, ini fahami, ayah dan bunda fahami. Udah selesai? Oh, sisi pertama, ya, ahlan. Jadi gini, sedikit, Afan lanjut sedikit saja. Tak selesaikan contoh saya ini, karena kita memahami mindset ini, contoh ini penting sekali. Pertanyaan, kalau bapak dan ibu itu dapat hadiah biji durian, kira-kira nanti buahnya itu yang keluar apa itu? Durian. Jangan dipaksa buah durian hari ini harus jadinya cabai kan itu. Ya, paham ya? Ini kita alhamdulillah dapat biji durian. Ya sudah, kita sabar, kita bersama sampai panennya juga durian. Nggak bisa Anda paksa untuk menjadi cabai, menjadi lombok, nggak bisa lah itu. Kalau Anda itu mendapatkan bijinya lombok, sabar saja, alhamdulillah saya mendapatkan biji lombok seperti ini. Tinggal kita bersamai, kita sabar, nanti akan keluarnya juga lombok. Sekarang pertanyaan, anak Anda itu biji apa gitu? Yang buah Ustaz, yang penting anak saya, anak hebat semua pokoknya itu. Ya bisa, anak Anda itu beda-beda. Anak pertama, kedua, ketiga, itu semuanya karakternya beda semua gitu. Ketika karakternya sudah beda, cara menangannya beda semua gitu. Coba bayangkan itu. Bahkan anak kembar saja loh, anak kembar, Anda punya anak kembar saja itu karakternya beda-beda. Cara melakukan perlakuan kepada mereka pun beda-beda. Hasilnya nanti juga akan beda-beda gitu. Sehingga kita harus tahu anak kita itu di mana sih kehebatannya anak kita itu, sehingga kita itu bisa melihat anak itu, masya Allah, alhamdulillah, Allah memberikan karunia kepada saya, anak saya yang hebat seperti ini. Kenapa hebat? Karena Anda itu tahu dia itu siapa. Kalau Anda itu memahami anak Anda itu botol kosong, mumet saya tuh botol kosong, harus ngisi, harus ini, mumet Anda itu. Tapi enggak, ini botol sudah ada isinya. Tinggal bagaimana isinya itu dirawat, kemudian dibuka, nanti isinya itu dikeluarkan sampai akhirnya bisa bermanfaat. Kan tugas kita didik itu hanya itu. Allah sudah menginstal dalam diri anak Anda itu sudah ada gitu loh. Jadi anak Anda itu sudah ada isinya, potensi besar dalam diri anak Anda itu sudah ada. Tinggal bagaimana Anda itu merawat potensi itu sampai akhirnya nanti menjadi bermanfaat bagi dia sendiri, bagi keluarga dia, dan bagi manusia. Contohnya gini, saya sampaikan ya. Nanti akan saya sebutkan, konsepnya akan saya sebutkan juga itu. Ketika saya melihat anak saya misalkan ya, anak saya itu orangnya itu pembelajarnya masya Allah itu. Orangnya kalau saya lihat itu luar biasa lah, dia itu pembelajar yang tangguh lah itu. Akademisi kuat. Alhamdulillah saya bersyukur dengan anak seperti ini. Kenapa? Karena ini manfaatnya besar. Menjadi apa? Menjadi sosok pembelajar. Pertanyaan, lah kalau anak saya itu mumetan kalau suruh belajar gitu, suruh berangkat ke pondok banyak alasan. Di pondok nanti ada tahfidz, suka alasan sakit, ke WC, kalau sudah ke WC nggak keluar-keluar kan gitu loh. Ya kan? Di pondok atau suruh mesti kalau belajarnya hafalan Quran mesti sakit dan yang lainnya lah itu. Tapi kalau suruh ke pasar dagang, pinter sekali dagangnya itu, luar biasa, matanya berkelap-kelip kalau sudah masuk pasar itu. Dagang pinter sekali itu. Pertanyaan, Anda kalau punya anak seperti itu berterima kasih sama Allah enggak gitu loh? Musibah Ustaz, saya punya anak ngafal Quran susah sekali, musibah ini gitu. Kenapa Anda itu menganggap anak itu musibah kan itu? Ini jadi masalah gitu. Anak Anda itu hebat kalau Anda mau melihat dengan potensi dia. Seperti saya gambarkan tadi apa? Buah durian apa? Biji durian itu hebat. Kalau nanti Anda itu menikmati buah duriannya itu. Kalau Anda melihat biji durian tapi pengennya menikmati pisang, ya nggak akan bisa gitu. Demikian juga ada anak yang dia itu potensi menjadi akademisi. Ada anak yang potensi itu pedagang, pengusaha. Ada anak yang dia itu mujahid, yang sukanya tawuran ketika masih muda itu. Itu semuanya punya potensi masing-masing kan gitu. Ya paham ya? Jadi paham ya?
Nah, jadi intinya anak kita itu semuanya dilahirkan dalam kondisi fitrah anak kita itu. Fitrah itu apa? Fitrah kita itu maksudnya Islam. Sehingga kalau anak kita meninggal dunia saja mereka masuk surga, bayangan luar biasa itu anak kita itu. Nah, jadi anak kita mati saja masuk surga itu kan luar biasa anak kita itu. Anak kita itu bukan orang ateis, kosong, lompong, nggak ada isinya. Kalau mati dia itu nggak kenal Tuhan, nggak kenal apa-apa. Enggak. Anak kita bukan ateis. Anak kita itu bukan kertas kosong sebagaimana pendidikan kita sekarang memahami. Sehingga apa? Anak kita itu kayak lempung. Tinggal pendidik itu apa? Mau bikin lempung itu segitiga, bulat atau segi 5, segi 4, genteng atau mau apa terserah. Enggak. Anda yang diberikan anak segitiga sama Allah Ta'ala, nikmati saja segitiganya gitu. Anda yang diberikan oleh Allah bentuknya itu bulat, nikmati saja dengan bulatnya anak itu gitu. Sehingga anak Anda itu bukan tanah lempung yang bisa Anda bikin apa saja, bikin arahkan apa saja, nggak bisa. Ya bisa dipahami ya. Jadi apa? Anda itu tinggal menikmati saja hasil yang sudah Allah ciptakan. Anak kita itu luar biasa. Ya mungkin sampai sini. Istirahat dulu sebentar. Ini istirahat berapa menit, Ustaz? Hah? 10 menit ya, nggak apa-apa. Santai-santai dulu. Ya sampai sini. Nanti insya Allah kita lanjut ke sesi yang kedua. Istirahat dulu. Biar masa itu nggak terlalu banyak, nanti terlalu banyak muntah-muntah semua ini, karena ini pembahasannya itu dari awal sampai akhir, nanti bapak dan ibu disalahkan semua itu, salah semua saya itu. Kok nggak ada yang benar Ustadz itu? Ya nggak ada yang benar memang itu. Ya, jadi maaf kalau memang sering disalahkan ya saya minta maaf Pak. Tapi memang seperti itu pendidikan itu harus sering disalahkan. Ya sebenarnya ini, insya Allah istirahat dulu 10 menit, nanti setelah itu kita lanjut poin-poin yang penting karena nanti setelah ini baru kita masuk ke aplikasinya. Tapi saya katakan ini hanya mukadimah loh ini. Apa yang saya sampaikan itu cuma percikan-percikan saja itu. Kalau kita mau masuk ke dalam pendidikan itu panjang sekali itu. Ya, sebagai mukadimah saja. Ya sampai sini waktu di mana? Alhamdulillah Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.